secara nyata de facto di lokasi ini tidak terdapat pilar batas-batas untuk proses pemecahan sertifikat ini. Objek sengketa ini tidak ada. Oh, ya. Pilar satu pun tidak ditemukan. Ini kami catat, saudara menyampaikan demikian bahwa tidak ada pilar selain yang saudara tunjuk tadi bahwa. Nah iya, itu kami catat saja, Pak. Kami catat di berita acara kami. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Senin 26 Agustus 2024 melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 1 hektar terletak di RT 019 RW 008 Desa Nurbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Untuk diketahui, tanah tersebut digugat oleh Arnoldus Busu terhadap Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara nomor 15-G-2024-PT-UN Kupang. Arnoldus Busu gugat BPN Kabupaten Kupang dikarenakan BPN telah membuat pemecahan dan penerbitan sertifikat atas nama orang lain tanpa pengetahuan dirinya sebagai pemilik tanah. Hanya perlu kami tegaskan yang mulia bahwa secara nyata de facto di lokasi ini tidak terdapat pilar batas-batas untuk proses pemecahan sertifikat ini. Objek sengketa ini tidak ada. Oh, ya. Pilar satu pun tidak ditemukan. Nah, kami juga minta untuk bisa tidak BPN yang mengeluarkan produk sertifikat ini atas nama APC Pemosoa, kemudian secara nyata melampaui jalan catatan administrasi ini. Bisa tidak BPN tunjukkan titik dari pilar-pilar ini masing-masing sertifikat per bidang, sehingga kita tahu bersama, karena hukum harus tegas ya. Bisa tunjukkan kalau mohon izin ya, kalau dari kami itu seperti yang kami sampaikan, kalau yang menjaga pilar batas adalah pemegang tanah ya. Iya, dari kami sesuai dengan data kami di kantor tadi kami sampaikan pada saat pembuktian. Itu Pak, karena tergugat menyatakan titik yang ada di objek itu dengan kondisi sekarang pun itu masih sama. Jadi datanya pasti dari mana. Terkait pilar tadi sudah disampaikan petugas ya, bahwa itu kewajiban dari pemilik tanah jaga. Kalau di ya silahkan tanggapi saja Pak, nanti tidak ada pilar. Ada ranahnya. Iya. Ya, ini di dalam PS ini kan fakta lapangan. Yang perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan gugatan kami dan replik kami, terbukti hari ini tidak ada satu pilar pun. Sedangkan ketentuan hukumnya dalam proses pemecahan ini harus ada pilar. Kemudian ini kita lihat bersama bahwa ini daerah pertanian ya. Kita mau tanya BPN dapat izin dari mana, dari menteri mana, sehingga dia bisa kemudian melakukan proses pemecahan. Secara nyata tidak ada pilar terkait dengan proses pemecahan ini. Dan secara hukum kita tahu bersama bahwa tergugat 2 intervensi atau ahli waris dari pemegang sertifikat ini, yaitu APCHR Pemosoa, tidak menggunakan hak dalam perkara ini. Ya. Kemudian karena tidak menggunakan hak, maka kami minta BPN sebagai pihak yang mengeluarkan produk sertifikat ini untuk menunjukkan batas-batas ini. Yang lima proses pemecahan sertifikat ini, mana titik-titiknya? Karena secara nyata dalam satu sertifikat ini, dalam salah satu proses pemecahan ini melampaui jalan Timur Raya. Sertifikat ini mencakup jalan Timur Raya. Ini kami sengaja petakan kembali, kami guntingkan petakan sehingga menjadi terang benderang, menjadi fakta notoir yang diketahui oleh umum yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Ya, ini kami catat, saudara menyampaikan demikian bahwa tidak ada pilar selain yang saudara tunjuk tadi bahwa. Nah iya, itu kami catat saja Pak. Kami catat di berita acara kami, tetapi kalau tergugat untuk mengambil titik sudah menyatakan tetap sama dengan saat penerbitan objek ini. Ya. Kemudian tergugat juga tidak bisa menunjukkan pilar selain penggugat tunjukkan, atau masih ada pilar lain. Yang sertifikat sertifikat. Ya. Karena kewajiban yang menjaga tanda batas bukan kami hanya menetapkan pemilik pemegang sertifikat yang memiliki kewajiban untuk menjaga tanda batas. Oke.
Kalau begitu pada intinya kita lihat bersama tidak ada pilar-pilar ya. Nanti dicatat dalam berita acara. Kami sudah sampaikan. Catat di pilar. Kami Dan kita catatkan lihat bersama sesuai ini dengan yang sudah daerah disampaikan. pertanian. Namun Ya, dilakukan oke, ya. prosesnya bahwa non pertanian dan dilakukan pemecahan. Sebentar. Untuk penguasaan saat ini yang garap lahan ini siapa? Dari penggugat. Ya. Sejak dari ayat sampai sekarang. Pernah terputus atau tidak? Tidak pernah terputus. Bahkan karena tergugat tidak menunjukkan ini karena dijaga menjadi kewajiban tergugat dua intervensi, maka kita lihat secara utuh saja bahwa pilar tidak ada. Oke. Demikian. Persidangan hari ini cukup, dilanjutkan kembali, hari ini kita cukupkan, dilanjutkan kembali hari Senin tanggal 2 September 2024 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ya, acaranya masih pembuktian. Pemirsa Suara Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang berada di Desa Nualbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Pak Firdi, selamat siang. Selamat siang Bapak Jack Rajo. Tadi kita telah menyaksikan dari pihak Pengadilan Tata Usaha Negara bersama pihak tergugat yaitu BPN Kupang, Kabupaten Kupang mendatangi lokasi sengketa. Bapak sebagai kuasa hukum dari penggugat bisa menjelaskan terkait kehadiran mereka? Baik, terima kasih atas kehadiran pihak media pada hari ini untuk meliput proses pemeriksaan setempat atau PS dalam perkara PTN nomor 15 garing J garing 2024 garing PTN Kupang. Saya sebagai kuasa hukum bersama tim Pak Ishak Lalansir dan Bapak Soleman Luik, pada kesempatan ini kami hadir bertiga dalam proses PS hari ini. Dari pihak kelurahan juga ada dan desa juga ada, dan dari pihak tergugat yaitu BPN Kabupaten Kupang, yang mana tergugat dua intervensi tidak menggunakan hak dalam perkara ini, yaitu ahli waris dari AP CHR Pemasuk. Sebagaimana yang dipantau oleh media Fakta Hukum tadi, proses PS-nya kita ketahui bersama bahwa batas-batas sebagaimana yang ditunjuk oleh penggugat sesuai dalam gugatan. Yang perlu kami sampaikan bahwa secara nyata penggugat Bapak Arnold Busu menguasai secara fakta di lokasi, namun tanpa diketahui oleh penggugat ada penerbitan sertifikat oleh BPN Kabupaten Kupang, yang mana dalam proses pembuktian ditemukan ada bukti surat jual beli, namun surat jual belinya itu tanpa bermaterai dan dileges pada aslinya pada kantor pos, sehingga menurut kami itu cacat administrasi. Kemudian terkait dengan proses PS hari ini, diketahui bahwa ternyata tidak ada satu pilar batas pun yang ditanam oleh pemegang sertifikat AP CHR Pemasuk, dan tidak ada BPN tidak melaksanakan titik-titik koordinat atau titik pilar yang sesuai dengan bukti pemecahan yang dilakukan, yang mana secara nyata kami sudah mencoba untuk menggunting kembali proses GU yang dikeluarkan oleh tergugat yaitu BPN Kabupaten Kupang. Jika disamakan seperti ini, data fisik dan data yuridisnya berbeda. Ya, data di dalam sertifikat tidak bersesuaian dengan kenyataan di lapangan. Hal ini merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi. Ini kalau dipetakan seperti ini, dari 5 objek sengketa yang ada yang tangan saya ini, gambar ukurnya itu melampaui Jalan Timur Raya, masuk di tengah-tengah jalan, salah satu sertifikat, sehingga dari induk maupun pemecahannya ini cacat administrasi. Itu menurut hemat kami sebagai kuasa hukum, dan ini fakta. Bapak Ferdi, kalau boleh tahu, pada lahan ini BPN menerbitkan berapa sertifikat?
sepengetahuan kami yang diterbitkan sertifikat itu adalah satu. Awalnya satu, yaitu nomor 938. Yang mana pada tahun 2009 telah terjadi proses pemecahan sertifikat induknya menjadi 5 bidang, ya. Tapi kelima bidang ini tidak ada titik pilar sehingga melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Harusnya pilar-pilarnya ada baru terjadi pemecahan. Dan terhadap proses penerbitan sertifikat ini juga, ini sangat cacat administrasi karena sudah melampaui jalan timur raya. Bahkan batas-batas yang tercantum di dalamnya juga tidak bersesuaian. Nah, klien saya, Bapak Arnoldus Busu, menguasai bidang tanah ini sejak dari ayahnya masih hidup, Bapak Benyamin Busu. Secara terus-menerus sampai dengan saat ini. Secara real occupation, Bapak Arnoldus Busu menguasai, mengerjakan secara terus-menerus. Ini para ahli waris dari Bapak Benyamin Busu, yang mana sudah terjadi proses penolakan waris ke Bapak Arnoldus Busu, sehingga menurut hukum Bapak Arnoldus Busu memiliki legal standing mengajukan proses gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa ini baru diketahui pada tahun 2024 ini. Awalnya Bapak Arnoldus ini mengajukan proses penerbitan sertifikat ke BPN Kabupaten Kupang dan sudah dilakukan proses pengukuran 2 kali. Gambar ukur sudah ada pada kantor pertanahan Kabupaten Kupang. Persyaratan terpenuhi dan terjadi pengukuran 2 kali dan gambar ukur sudah ada. Namun dalam proses SK untuk penerbitan sertifikat baru BPN bersurat bahwa ada sertifikat yang sudah ada atas nama APCHAR Tomoso, yang mana BPN memberitahukan juga lewat surat itu tidak menguraikan terjadi pemecahan tahun 2009, sehingga ada fakta yang tidak oleh BPN Kabupaten Kupang tidak berlaku. Harusnya menyampaikan bahwa terjadi proses pemecahan di 2009. Yang menjadi aneh juga, pada proses pemecahan terhadap bidang tanah sawah atau tanah pertanian ini, kami sangat heran BPN Kabupaten Kupang ini memperoleh izin dari mana? Karena secara real, secara nyata, ini merupakan lahan pertanian. Tetapi di dalam sertifikat ini dicantumkan bahwa tanah non pertanian. Maka dilakukan perubahan status, baru terjadi proses pemecahan. Nah, yang kita ketahui bersama, Pertamina yang di sebelah saja tidak memiliki izin. Karena ini memang faktanya ini daerah pertanian, jadi tidak bisa dilakukan sewenang-wenang. Kami sebagai kuasa hukum tentunya kami punya kewajiban untuk memperjuangkan hak hukum dari klien kami sebaik-baiknya. Dan secara tegas kami tadi sudah sampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hari ini perkara nomor 15. Secara jelas saya sebagai kuasa hukum tadi saya sudah jelaskan pada setiap titik pilar, dan pada terakhirnya sebelum penutupan sidang saya sampaikan bahwa secara kasat mata dan secara real atau fakta tidak terdapat pilar terkait pemecahan sertifikat. Bahkan ketika dipetakan seperti ini, salah satu sertifikat itu objek sengketa 2 melampaui jalan timur raya, masuk dalam ruas jalan timur raya, sehingga menurut hukum ini cacat administrasi. Ini sertifikat dibuat terkesan asal jadi, sehingga kemudian saya tidak menuduh atau saya tidak menuding, tetapi kinerja dari BPN Kabupaten Kupang ini harus dipertanyakan. Dan tentunya sebagai kuasa hukum kami tetap memperjuangkan hak-hak hukum dari klien kami. Sampai kapanpun kami kawal sampai selesai. Terima kasih Pak. Terakhir Pak, luas lahan yang disengketakan berapa kalau boleh tahu? Kurang lebih 1 hektar. Kurang lebih 1 hektar. Alamat lengkapnya? Terletak di RT 19 RW 8 Desa Nelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Firdita
bersama kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih Bapak atas kehadirannya hari ini.